Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali kita di pagi hari ini melalui ibadah online renungan pagi kita. Di hari ini tanggal 25 September tahun 2020. Mari kita menyambut berkat Allah lewat firman Tuhan, kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur untuk kesempatan dengarkan pekabaran firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan memberkati pekabaran ini jadi berkat dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita hari ini dengan judul Kebaktian Keluarga atau Worship Keluarga. Kebaktian Keluarga. Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sekali lagi, Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Di setiap keluarga harus ada waktu yang tetap untuk ibadah pagi dan malam. Betapa tepat bagi orang tua untuk mengumpulkan anak-anak mereka bersama mereka sebelum waktu puasa dihentikan untuk berterima kasih kepada Bapa Surgawi untuk perlindungannya di malam hari dan untuk meminta bantuan dan bimbingannya serta pengawasannya pada siang hari. Betapa cocoknya juga ketika malam tiba bagi orang tua dan anak-anak untuk berkumpul sekali lagi di hadapannya dan berterima kasih kepadanya atas berkat-berkat hari yang telah berlalu. Sang ayah atau dalam ketidakhadirannya sang ibu harus melakukan ibadah, memilih sebagian dari kitab suci yang menarik dan mudah dimengerti. Renungan ini harus singkat. Ketika sebuah bab panjang dibaca dan doa panjang yang ditawarkan, renungan ini dibuat melelahkan. Dan pada saat renungan ditutup, rasa lega dirasakan. Tuhan tidak dihormati ketika jam ibadah dibuat membosankan dan menjengkelkan. Ketika itu begitu menjemukan sehingga kurang menarik bahwa anak-anak merasa takut. Para ayah dan ibu, jadikanlah jam ibadah sangat menarik. Tidak ada alasan mengapa jam ini bukannya menjadi jam yang paling nyaman dan menyenangkan dalam hari itu. Dengan memberikan sedikit pemikiran untuk persiapan, maka itu akan memungkinkan Anda untuk membuatnya penuh minat dan manfaat. Dari waktu ke waktu, biarlah acara renungan ini bervariasi. Pertanyaan-pertanyaan dapat ditanyakan pada bagian Alkitab yang dibacakan, dan beberapa pernyataan yang sungguh-sungguh dan tepat waktu dapat dibuat. Lagu pujian dapat dinyanyikan, doa yang dipanjatkan harus singkat dan terarah. Sederhananya, kata-kata yang tulus yang diberikan orang yang memimpin dalam doa memuji Tuhan untuk kebaikannya dan meminta pertolongannya. Sewaktu keadaan memungkinkan, biarkan anak-anak bergabung dalam pembacaan dan doa. Setiap pagi sucikanlah diri Anda dan anak-anak Anda kepada Tuhan untuk hari itu. Jangan dihitung untuk berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Ini bukan milikmu. Satu hari yang singkat diberikan kepada Anda. Seakan itu adalah hari terakhir di bumi. Gunakan selama jam-jamnya untuk Sang Guru. Letakkan semua rencana Anda di hadapan Allah untuk dilaksanakan atau diserahkan sebagaimana yang ditunjukkan oleh pemeliharaannya. Terima rencana-rencananya, bukan rencana Anda sendiri, meskipun penerimaannya membutuhkan pengabaian proyek-proyek yang berharga. Dengan demikian, kehidupan akan dicetak lebih kepada teladan ilahi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudaraku yang kekasih, ini perlu ibadah keluarga, baik pagi maupun petang atau baik pagi maupun malam. Penting sekali saudara, penting ibadah keluarga ini. Tetapi lebih penting lagi adalah jangan kita lupa
Kalau mungkin beribadah itu anak-anak kita sudah orang muda, mereka sudah remaja atau sudah orang muda. Mungkin mereka sedikit lebih panjang ibadah tidak jadi persoalan. Tapi kalau anak-anak kita masih kecil, lakukanlah atau sebaik-baiknya ibadah itu sangat pendek. Saya berikan contoh dalam pengalaman keluarga kami. Ibadah yang kami buat untuk kedua anak kami yang berumur 7 tahun dan juga berumur 2 tahun lebih. Ibadah yang kami buat adalah nyanyikan lagu yang pendek, kemudian seseorang akan berdoa. Kadang-kadang anak-anak kami yang berdoa ibadah kami pagi ini atau ibadah kami malam ini. Setelah dia amin, semua menghafalkan ayat hafalan yang baru setiap hari. Kecuali yang bungsu, dia akan hafal ayat yang sama, kemarin juga dia hafal. Tetapi untuk belajar bahasa Inggris, maka anak-anak kami latih mereka untuk belajar menghafal ayat berbahasa Inggris. Tapi kami orang tua juga harus menghafalkan ayat-ayat yang baru setiap hari dalam bahasa Inggris. Setelah itu mereka akan nyanyikan lagu pujian atau kakak atau adik atau mereka bersama-sama, dan kami, baik saya sebagai kepala keluarga atau ibu rumah tangga, akan pimpin di dalam doa. Dan doa yang sederhana adalah doakan kami semua keluarga, doakan oma dan opa, doakan tante-tante dan om-om, dan juga doakan karena kami pendeta, kami doakan juga jemaat yang kami layani, umat-umat Tuhan seluruhnya. Dan setelah itu, tidak umat-umat Tuhan seluruhnya, bukan sebut satu persatu, tapi semua umat Tuhan. Doa itu akan berhenti. Kadang-kadang kami juga sebutkan doa Bapa kami, atau juga kadang-kadang langsung amin. Jadi ibadah sangat pendek. Dan anak-anak kami senang untuk melakukan ibadah itu. Mereka tertarik sekali untuk membuat ibadah seperti itu. Kalau bacaan yang terlalu panjang seperti bacaan pagi hari ini, hendaknya hanya kepada orang dewasa, tapi kepada anak-anak buatlah lebih pendek lagi kalau boleh dari apa yang tadi kami contohkan. Tapi intinya adalah ibadah keluarga itu sangat penting dalam kehidupan rumah tangga kita. Demikian, Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini. Baik, mari kita tunduk kepala dan berdoa untuk tutup ibadah ini. Tuhan, terima kasih oleh karena di hari yang baru ini kami boleh menikmati berkat-Mu melalui renungan pagi. Berkati kami sepanjang hari ini dan rumah tangga kami melalui firman Tuhan. Supaya kami jadikan rumah tangga kami, keluarga kami ini adalah merupakan bagian yang menempatkan Tuhan utama dalam hidup kami. Pimpinlah kami sepanjang hari ini dalam semua aktivitas kami. Terlebih bagi semua pendengar renungan ini di mana saja berada, Tuhan kiranya memberkati. Bapa di surga, inilah doa kami, ampunilah segala dosa dan kekurangan kami. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian renungan kita di pagi hari ini. Sampai jumpa dengan ibadah kita besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.